Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, thank you everyone for watching these presentations from our group. That is a group 12, consists of me, myself as a moderator, Muhammad Rofarbian, and also Majmuatul Husni. Majmu, are you there? Yeah, okay. Next. Alright. Now, before we begin the presentations, I would like to thanks for Mr. Anjana because for his opportunity that gives us chance to take these presentations a bit late before the due. And to be honest, because there are no rules that needs to be explained by an English language, we would like to presenting it in maybe in Indonesians and also English language, but we're taking it as an example, of course. So, without any further ado, let's do the presentations. For the first materials will be given by myself, Muhammad Rofarbian. Please, Husni, next slide. Alright, so, di reverse dulu ke yang sebelumnya, Hus. Nah, di sini teman-teman saya bakal jelasin dulu di bahasa Indonesia. Itu ada analisis artikel dari The Benefits of Nurturing EFL Teachers Agency at the Beginning of Their Professional Development Journeys. Dan maksud dan tujuannya adalah kita melakukan analisis secara umum dan juga secara mendalam mengenai keuntungan daripada kita berlatih sebagai EFL atau English for Foreign Learners buat gurunya untuk sedari awal mendapatkan pendidikan bagaimana kita mendapatkan pengetahuan untuk menjadi seorang pengajar profesional dari segi perkembangan diri si guru tersebut gitu. Dan tujuannya itu ada beberapa macam tentunya. Nanti bakal kita sebutkan juga di next slide-nya dan itu merupakan sebuah pencapaian juga bagi kami untuk bisa menyelesaikan dan juga melaksanakan tugas analisis ini. Dan untuk umumnya kepada matkul ini juga tujuan kita untuk bisa melakukan translasi secara mendalam sesuai dengan arahan dan juga runutan dari Pak Andri, itu mendapatkan pengetahuan bagaimana caranya kita menganalisis dan juga mentranslasi sekaligus dari sebuah artikel. Mungkin segitu ya, pengetahuan secara umum dan juga mendalamnya. Wah, di next slide, Husni. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dari tujuan penyusunan, juga konten artikelnya, dan juga manfaat penyusunan. Nah, karena memang sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman, tolong mungkin diperhatikan lebih lagi karena mengingat daripada keharusan dari CSPTI-nya Pak Andri mengenai matkul ini untuk tidak menyiapkan banyak-banyak long text ataupun kalimat gitu. Jadi saya bakal menjelaskannya satu persatu saja, teman-teman. Itu yang pertama ada dari tujuan dari artikel ini. Tujuan daripada artikel ini itu yang pertama tentunya paham dengan konsep dan juga tujuan penelitiannya secara umum ya untuk matkul ini, lalu teknis analisis leksikalnya, gramatikalnya, dan juga situasional yang memang kondisional daripada apa yang terjadi di artikel tersebut. Nah, itu semua itu untuk memahami inti dari yang melatar belakangi permasalahan dan juga pembahasan. Yang terpenting itu adalah pengembangan agensi atau misalnya pengembangan kemandirian dari EFL atau guru tersebut dalam pendidikan bahasa Inggris sebagai pengajar bahasa asing. Terus yang kedua, setelah memahami konsep dan tujuan penelitian, yang kedua itu adalah yang namanya menganalisis struktur penulisan. Itu menganalisis gramatikal untuk kita mendapatkan ilmu untuk membantu kita melihat bagaimana penulis membangun argumen, struktur teks, dan juga termasuk seperti susunan kalimat dari gramatikal itu sendiri, dan juga penggunaan tenses, dan yang lain-lainnya. Lalu yang ketiga mungkin ada yang namanya menilai daripada pendekatan penelitian atau metodologi.
Nah, itu dengan cara menganalisis data, informasi yang diberikan di artikel tuh, kita jadi bisa paham pendekatannya seperti apa, dan akhirnya bisa diidentifikasi bahwa yang bisa mencapai titik keberhasilan sebuah artikel jadi, itu dengan metode seperti apa, yang digunakan oleh penulis tentunya ya. Terus yang keempat, itu memahami implikasi temuan penelitian, ya melalui analisis situasi yang bisa bikin kita lebih mendalam gitu ya, mengkaji konteks sosial dan juga pendidikan yang melatar belakangi pendidikan ini, karena tujuannya ada permasalahan sebelumnya. Juga, ada tantangan juga yang memang dihadapi oleh para guru-guru bahasa Inggris di awal karir mereka ya, pastinya. Nah itu bagaimana caranya ada penelitian mendukung mengenai kemandirian guru-guru tersebut. Makanya, terhubung dengan poin kelima juga nih, itu ada yang namanya mengidentifikasi, kontribusi literatur. Jadi gimana caranya EFL, para guru-guru, English for Foreign Learners ini bisa paham dan juga bisa terbiasa mengajar bahasa Inggris, itu ada yang namanya mengidentifikasi kontribusi. Kontribusi dari apa? Dari literatur yang pernah ada, yang pernah dilakukan. Yaitu bisa kita lihat juga misalnya pendekatan yang kita pakai, apakah ada di metodologi sebelum-sebelumnya, apakah pernah orang lain memakai metodologi yang sama dan hasilnya seperti apa, kita cocokkan dengan situasional seperti hari ini atau saat ini, kita sebagai guru seperti apa. Mungkin begitu ya untuk, apa namanya, pembahasan dari tujuan artikel. Terus yang kedua itu maaf, terus di bagian sebelumnya dulu. Nah, ini konten artikel, ini masih masuk dulu, bentar. Nah, ini konten artikel juga, konten artikel ini itu masuk kepada beberapa bab ya, konten artikelnya. Itu yang pertama, kita melakukan perkenalan daripada materi yang bakal dipresentasikan. Lalu yang kedua, konten artikel juga itu ada yang merupakan bab satu, itu tujuan dan manfaat. Terus yang kedua, bab analisis. Bab ketiga, itu ada konklusi. Dan beberapa bab tersebut ada subbabnya juga. Jadi nanti bakal dijelaskan lebih lanjut. Nah, mungkin boleh di next slide, Gus. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, ini saya bikin beberapa poin ya, memahami konsep tujuan penelitian, menganalisis struktur penulisan, menilai metodologi atau pendekatan penelitian, memahami implikasi temuan penelitian, mengidentifikasi kontribusi terhadap literatur yang ada, itu semuanya merupakan poin-poinnya dan manfaat pembahasan artikel. Sekarang bakal saya bahas di sini, itu di sebelah kanan ya, bisa kalian lihat, memahami konsep agensi guru IFL. Nah, seperti apa? Nah, manfaatnya itu yang pertama untuk kita sendiri, kita bisa memahami, bahwa konsep agensi guru IFL di awal perkembangan profesional mereka dari step by step itu seperti apa dan kita bisa mencocokkannya dengan, peranan guru di sekolah lain atau mungkin peranan guru yang berbeda kelasnya atau mungkin berbeda spesialisasinya. Nah, lalu yang kedua itu menilai struktur dan kejelasan argumen yang disampaikan dalam artikel. Kita bisa mengetahui nih di dalam artikel ini argumentasi yang disampaikannya, kutipan-kutipannya itu kita bisa melihat gitu, menilai daripada struktur dan juga kejelasan argumen yang disampaikan. Kayak misalnya tidak ada kerancuan dan juga kita bisa paham secara langsung ataupun bisa dibilang tidak tersirat ya. Terus yang ketiga itu adalah mengevaluasi relevansi temuan penelitian dengan konteks pendidikan dan kebijakan pengembangan guru. Dan mengevaluasi relevansi itu bisa kita kaitkan dengan, artikel-artikel yang dicantumkan atau dikaitkan ataupun disitasi oleh, artikel yang dibahas, terkhususnya artikel yang ini ya, itu mengenai kebijakan dan pengembangan guru. Nah, kita bisa lihat apakah memang relevan daripada pengajaran dan juga, metode pendekatannya dengan pendidikan atau mungkin kondisi pendidikan yang ada saat ini, begitu. Lalu selanjutnya itu mungkin ada mengidentifikasi aplikasi praktis, dari hasil penelitian untuk program pengembangan profesional guru. Nah, seperti yang mungkin teman-teman tahu ya, yang namanya mengidentifikasi aplikasi praktis itu artinya ketika kita mendapatkan satu informasi daripada artikel yang qadarullah mungkin dapat apa nih, materi seperti apa nih yang kita dapat dari artikel ini. Nah, bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan secara praktis
kepada metode pengajaran yang kita pakai. Nah, dari hasil penelitian tersebut tentunya, dari hasil penelitian si artikel ini bisa kita pakai untuk kita aplikasikan di dalam, perkembangan kita sebagai, guru yang profesional tentunya. Nah, setelah itu mungkin yang terakhir, itu ada menggali kontribusi teoretis artikel terhadap literatur pengembangan profesi guru EFL. Nah, mungkin, segitu untuk manfaat pembahasan artikel. Kita lanjut ya, boleh di next slide, Pus. Oh, siap, Pus. Hampura hampura. Eee, Gimana ya, rada penting semua sih, cuman karena terkait dengan waktu ya, kendala dengan waktu, saya bakal jelasin lebih singkat juga. Kalau misalnya ada teman-teman yang kurang dipahami, boleh, ditanyakan nanti ya, ada waktunya tersendiri. Oke, bismillah. Selanjutnya kalian bisa lihat itu kita akan masuk ke mengenai bagian ke satu dulu, Hus, ada nggak? Ini bagian abstraksi kedua. Oh, mungkin nggak tercantumkan ya, nggak apa-apa. Langsung aja ke bagian kedua. Nah, ini. Bagian abstraksi ya, kita masuk ke penganalisis daripada bab abstraksi atau bagian abstraksi. Nah, itu bisa kalian lihat, kita bakal menganalisis analisis leksikal, yaitu kata-kata penting, makna. Dan juga kedua, analisis gramatikal, yaitu struktur kalimat, subjek, predikat, pelengkap, dan tensis, penggunaan. Nomor tiga itu analisis situasi, yaitu terkait dengan konteks dan tujuan. Nah, example-nya bisa kalian lihat ya teman-teman, ada kata-kata seperti FL educators, stressful, anxiety evoking, agency, professional development, globalized ELT stakeholders, library study, teaching demands, students behavior, educational stakeholders, etc. Nah, itu ada contoh juga di bawah. Nah, kita bisa lihat analisis leksikalnya itu kata-kata penting yang saya sudah cantumkan di PowerPoint ya. Nah, makna-makna tersebut bisa kita analisis sebagai kata-kata yang memang butuh untuk kita pahami sebagai penggambaran, untuk isu atau mungkin masalah utama dalam pendidikan, EFL ini gitu ya. Kayak misalnya tekanan terhadap pengajar daripada peserta dan, mungkin sebaliknya, serta pentingnya, kemandirian guru untuk bisa berkembang secara profesional tapi juga tidak, apa ya, meninggalkan untuk bisa selalu berprogres atau mungkin berdevelopment dari segi, keprofesiannya yang memang selanjutnya bisa kalian lihat di contoh keduanya itu ada, IFL maaf, ada, mana ini teh, nah IFL educators in this modern age are vulnerable to stressful bla 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 et cetera et cetera. Nah, itu bisa kalian lihat ya berarti, kata-kata tersebut bisa menggambarkan bahwa keadaannya memang sangat-sangat kompleks yang bisa dibilang subjeknya itu. Bisa kalian lihat IFL educators-nya adalah subjek, ya predikat are vulnerable bla 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 bla. Nah, konteks dalam situasi tersebut adalah membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh para pengajar bahasa Inggris untuk, foreign learners. Nah, ini bisa dibilang merupakan sebuah beban kerja yang tinggi yang memang harus dihadapi oleh para guru. Mungkin seperti itu. Saya tidak bisa menjelaskan lebih panjang lagi ya. Mungkin next slide, Hus. Nah, bagian introduction ya. Tadi abstraksi udah, cuma satu aja. Bagian introduction itu paragraf pertama. Oke, kalian bisa lihat ya teman-teman di PowerPoint, itu ada examples juga sama sistemnya seperti yang tadi, ada high quality educators, etc. etc. Nah, bisa kalian lihat analisis leksikanya, kata-kata penting dan maknanya, itu bisa kita simpulkan bahwa dalam paragraf tersebut punya tujuan untuk menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pendidik dan juga memang pentingnya pengembangan seorang guru dalam segi profesional dengan kemampuannya untuk menghadapi berbagai kesulitan ya, kayak misalnya siswa yang tidak bisa diajarkan dan juga siswa yang penuh tuntutan kepada gurunya dan juga bernegosiasi segala macamnya. Nah, kita harus bisa beradaptasi dan juga harus teguh pada pendirian. Makanya professional development bisa kita ambil kesimpulan dari kata-kata yang memang sangat penting dari analisis leksikal tersebut. Nah, lalu ada gramatikal analisisnya, bisa kalian lihat di contoh yang bawahnya juga.
Mohon maaf ada sedikit eh mohon maaf ada sedikit trust isu. Albion mungkin nanti akan masuk lagi sebentar lagi. Halo Albion, apakah sudah ada suaranya Albion? Ada us, maaf, maaf. Tadi itu koneksinya bermasalah ya, karena wifi-nya cukup jauh dari tempat saya presentasi tadi ya. Ini sudah pindah tempat. Nah, lanjut ke tadi yang analisis situasi ya. Analisis situasinya itu yang pertama, konteks paragrafnya itu harusnya membahas mengenai pentingnya pengembangan profesional yang dimiliki oleh guru dari fokus utamanya itu pendidikan yang memang akan mempengaruhi kualitas pengajaran sebagaimana jika guru tersebut mendapat pengajaran terlebih dahulu mengenai bagaimana seorang guru dalam dunia profesional untuk belajar mengajar. Nah, mungkin segitu ya. Tujuannya itu untuk artikel ini pastinya menekankan untuk untuk memperkuat ya pengembangan atau mungkin teacher agency-nya daripada guru tersebut untuk menjadi lebih tangguh dan juga lebih adaptif ya kayak yang tadi saya bilang. Boleh di next slide, Hus. Lalu paragraf kedua, teman-teman, sebetulnya sama aja ya dengan slide yang sebelumnya. Yang pertama ada professional development, teacher agency, etc. bisa kalian baca. Nah, itu kata-kata pentingnya kalian bisa dinotis dari contoh konteksnya, dari contoh teksnya, maaf. Nah, itu merupakan sebuah penggambaran yang cukup jelas mengacu kepada apa ya, kebebasan dan juga kontrol. Jadi kayak misalnya guru bisa memberikan kebebasan sebagaimana kepada murid dan juga guru tetap bisa mengkontrol, bagaimana caranya kita, melaksanakan belajar mengajar yang lebih efektif, tapi juga dengan, outcome atau mungkin hasil daripada siswa belajarnya lebih terarah dan juga, eee, bisa suportif kepada seorang guru dan juga kepada muridnya. Nah, lalu, karena analisis timba baiknya seperti itu, bisa dibilang mungkin receiving gift dan juga, giving penalties itu menjadi satu titik utama dari pembahasan paragraf kedua. Lanjut di analisis gramatikalnya, ada contoh yang di bawahnya, itu ada indispensability of activating teacher's agency at the commencement of varied second language learning dynamics has received mounting attention. Jadi, pada intinya adalah menekankan bahwa, eee akademis dan juga gimana caranya si guru tersebut belajar mengajar, secara relevan tentunya dengan kondisi, itu memberikan sebuah, apa ya, hak para guru untuk melakukannya secara otonom atau mungkin lebih merdeka dalam tanda kutip ya, sebagai bagian dari perkembangan profesi mereka. Nah, itu bertujuan untuk mendukung kemampuan guru dalam merancang tentunya praktik pengajaran yang lebih fleksibel ya, bisa dilihat contohnya yaitu kurikulum merdeka lah. Nah, itu tujuannya tentu untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung kepada murid dan juga, guru tersebut tentunya. Nah, mungkin boleh di next slide, Hus. Nah, bagian di research method, itu kalian lihat di paragraf pertama ya, itu examples-nya ada di sebelah kanan. Ada beberapa kata yang saya notice karena memang penting ya, saya akan membahasnya. Itu yang pertama, kata-kata yang di-notice oleh saya di sana itu mencerminkan proses dan juga metodologi dari penelitian ini yang memang fokus pada kendala dan juga, apa ya, bisa dibilang mungkin kredibilitas data gitu, dari si research research method ini. Contohnya misalnya apa? Mohon maaf sedikit trust isu lagi. Albion mungkin kendala dengan jaringannya. Sebentar lagi akan masuk kembali.
Baik, Arbian, apakah sudah ada? Sudah, Hus. Ini kayaknya error ya, Hus ya, karena wifi-nya mungkin sinyalnya bagus, tapi entah kenapa saya keluar terus. Boleh sampai mana ya tadi ya? Konteks dan tujuan kah? Ya, konteks dan tujuan. Oke. Itu selanjutnya mungkin kenapa digunakan kalimat-kalimat atau mungkin kata-kata yang memang terkhususnya di research metode ini. Itu, Hus, di slide sebelumnya, Hus, ini slide Husni ini mah. Nah, ini. Nah, kenapa digunakan kata atau mungkin kalimat yang susah, yaitu a library analysis method is costly bla 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 bla. Nah, itu tujuannya dan konteksnya itu pada intinya adalah paragraf ini ingin menjelaskan mengenai bagaimana metodologi yang digunakan itu dapat berjalan dan juga menemukan hasilnya yang memang lebih akurat. Mungkin sekian presentasi materi dari saya, karena memang waktunya sedikit lagi, saya berikan kepada Husni untuk menjelaskan materinya. Terima kasih. Silakan, Husni. Baik, terima kasih Arbian. Tahapan demi tahapan, proses demi proses analisis dari mulai abstraksi hingga ke bagian paragraf kedua research method atau metode penelitian sudah dijelaskan sama Arbian. Kita masuk ke bagian research finding and discussion dari artikel ini, di mana ini merupakan temuan peneliti dari hasil apa yang peneliti teliti mengenai IFL, mengenai guru IFL. Oke, pada bagian paragraf awal di bahasan research finding and discussion ini merujuk pada temuan analisis pustaka yang mendalam yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil berdasarkan hasil penelitian yang sudah dirancang, ternyata peneliti menemukan dua temuan pustaka, di antaranya dua tema spesifik utama yang kemudian dihasilkan sesuai dengan masalah penelitian yang diusulkan sebelumnya. Yang pertama, guru IFL itu merupakan agent yang lebih mudah beradaptasi dalam menentukan lintasan pembelajaran yang paling efisien bagi siswa mereka. Kemudian tema yang kedua yaitu guru IFL, agent berkomitmen. Guru IFL agent berkomitmen tinggi terhadap profesi mengajar mereka meskipun mengalami kesulitan yang berulang. Kedua tema penelitian tersebut ditentukan berdasarkan cara khusus, yang kemudian hal ini menunjukkan sudut pandang yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian agensi guru yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, ada beberapa kosakata penting yang saya temukan dari bagian paragraf pertama, research finding and discussion, bisa dilihat dari bagian kanan. Itu ada in-depth, library analysis, agentic EFL teachers, dan efficiency learning, dan lain-lain. Yang mana kosakata penting ini kemudian memberikan beberapa makna penting, juga arti penting, baik secara leksikal maupun gramatikal. Secara leksikal, pertama makna. Dalam paragraf ini tentunya berfokus pada analisis pustaka, yang mana menghasilkan dua tema utama mengenai pentingnya agensi pada guru IFL, yang kemudian diperkuat oleh pengembangan profesional mereka. Nah, kata-kata yang memiliki makna mendukung pada temuan ini seperti agentic, efficient learning, trajectories, dan professional development programs. Kata-kata ini menunjukkan pentingnya peningkatan agensi guru dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian secara gramatikal, struktur kalimat pada paragraf ini tentunya menggunakan kalimat-kalimat kompleks dengan beberapa klausa yang saling terkait. Maksud dari kalimat-kalimat kompleks ini seperti contohnya, two main specific terms were generated in compliance with the previously proposed research problem. Nah, penggalan kalimat tersebut memiliki tiga unsur kompleksivitas. Pertama itu subjek, di mana subjeknya itu merupakan merujuk pada kalimat utama, to main specific terms. Kemudian predikatnya, keterangannya, word generated. Kemudian pada pelengkapnya, in compliance with the previous proposed research problem. Yang mana tiga unsur kalimat ini sudah mendukung bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat yang kompleks. Kemudian secara unsur kebahasaannya atau tensesnya, penggunaan past tense atau sesuatu yang sudah dilakukan sebelumnya atau yang sudah terjadi, itu ada juga, di mana kata yang menunjukkan sesuatu itu sudah terjadi itu pada word generated, showed, menunjukkan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kemudian tujuan dari tenses ini, grammatical tenses ini pada paragraf ini tentunya digunakan untuk menjelaskan relevansi, keterkaitan, dan implikasi pada hasil penelitiannya. Kemudian frasa teknis, istilah seperti specific
seperti agentic EFL teacher, resistance, dan professional development growth adalah istilah akademik yang menggambarkan aspek-aspek kunci dalam studi ini. Tentunya peneliti menggunakan kata-kata yang memang itu memiliki arti secara akademik. Kemudian situasi. Pada konteks paragraf ini, situasi menguraikan hasil dari analisis pustaka yang menghasilkan dua tema utama terkait pengembangan agensi pada guru IFL. Yang mana fokusnya itu pada pentingnya peningkatan agensi untuk meningkatkan kualitas pengerjaan dan perkembangan profesional. Untuk tujuannya, paragraf ini tentunya menunjukkan bahwa peneliti ini menawarkan perspektif baru terhadap pengembangan guru IFL. Bentar. Pada pengembangan guru IFL, tadi sampai pengembangan guru IFL ya. Pada pengembangan guru IFL dengan mengungkapkan bagaimana tema yang dihasilkan bisa memberikan manfaat. Nah, kemudian selanjutnya secara sosial, konteks sosial dan profesional, penelitian ini relevan bagi pemangku kepentingan pendidikan global. Nah, selanjutnya pada paragraf kedua, kita menemukan beberapa kata-kata penting seperti agentic EFL educationalisis, adaptable, appropriate language learning, dan lain sebagainya. Baik secara makna, pada paragraf kedua ini, kata-kata penting yang di-mention pada hasil analisis, ini menunjukkan hubungan antara agensi guru IFL dan kemampuan mereka untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan produktif. Nah, istilah yang mendukung pada temuan ini terletak pada kata ownership, authority, dan authentic agency yang menekankan pentingnya kebebasan dalam pengajaran untuk mendorong perkembangan profesional guru. Kemudian secara gramatikal, paragraf ini menggunakan kalimat kompleks dengan klausa yang saling terhubung. Contohnya, it is perhaps noteworthy to be educated that agentic EFL educationalists are more at the table in determining the most appropriate language learning enterprises for all learners. Seperti pada paragraf pertama, tentunya ini termasuk ke dalam tiga unsur komplektivitas. Yang pertama secara subjek, agentic EFL educational, kemudian predikat are more at the table, dan pelengkap atau narasi selanjutnya. Nah, secara unsur kebahasaan, tenses penggunaan present tense atau suatu yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan seperti are, happens, poses menunjukkan bahwa temuan ini berlaku secara umum atau saat ini dalam konteks pengajaran. Kemudian secara teknis, kata-kata tersebut merujuk pada istilah akademik yang mengacu pada konsep pengembangan profesional guru. Seperti itu. Oke, secara situasi, konteks pada paragraf kedua, temuan analisis ini menggambarkan bagaimana pemberian kebebasan kepada guru IFL untuk mengaplikasikan metodologi pengajaran mereka secara penuh. Namun tak hanya itu, tentunya guru IFL juga bisa untuk mengeksplorasi peningkatan pembelajaran, namun masih tetap mengacu pada tujuan. Yang mana dari tujuan dari paragraf ini adalah untuk menunjukkan bagaimana peningkatan agensi guru IFL dapat berkontribusi pada terciptanya atmosfer pembelajaran yang lebih baik. Secara sosial, penelitian ini relevan bagi pengambilan keputusan pendidikan dan lembaga pendidikan di masa mendatang mengenai lingkungan kerja yang mendukung pengembangan agensi guru. Nah, kemudian selanjutnya pada bagian kesimpulan, sebentar. Terdapat beberapa kata penting juga di sini yang cukup banyak ya. Pertama ada repudiated enlargement, kemudian robust agency construction, compassionate, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat di bagian example ya, ada beberapa penggalan kata atau penggalan paragraf. Oke, baik, pertama secara analisis leksikal, kata-kata penting ini tentunya memiliki makna-makna tertentu. Seperti halnya pada paragraf ini menggarisbawahi bagaimana pengembangan agensi yang kuat dapat mengubah guru IFL menjadi pendidik yang lebih profesional dan penuh belas kasih. Nah, istilah-istilah yang menggambarkan makna tersebut, diantaranya seperti istilah robust agency construction, menggambarkan proses penguatan peran aktif guru dalam pengajaran, kemudian agentic action, menunjukkan upaya atau aksi guru untuk beradaptasi dengan dan mengelola kelas dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian secara gramatikal, paragraf ini tentunya memiliki kalimat kompleks ya, yang mana terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah,
Kalimat utama ini seperti globalized EFL teachers can progressive transfigure into more compassionate, professional, and qualified educational. Nah, kalimat utama seperti itu, kemudian kalimat penjelasnya. This commendable teaching commitment takes place since a higher level of agency enable worldwide EFL teachers. Ini tentunya menggambarkan relevansi ya, seperti since dan through gitu. Yang mana klausa ini tentunya mendukung paragraf ini sehingga kalimat pengganti dalam paragraf ini merupakan kalimat kompleks. Kemudian secara kebahasaannya, secara tensesnya paragraf ini menggunakan future tense gitu. Di mana fungsi dari future tense itu untuk menunjukkan perubahan yang dapat terjadi dan yang sedang berlangsung. Secara situasional, konteks paragraf ini menggarisbawahi bagaimana pengembangan agensi yang kuat dapat memperkuat komitmen dan keterampilan guru EFL dalam menghadapi tantangan di ruang kelas. Secara tujuannya, menyampaikan pentingnya penguatan agensi guru EFL untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan proses belajar mengajar dengan lebih fleksibel. Secara konteks profesionalitas, paragraf ini tentunya menekankan bagaimana guru EFL dapat meningkatkan profesionalisme, memperbaiki manajemen kelas, dan mendukung adaptasi pengajaran. Nah, kemudian selanjutnya ada bagian recommendation. Seperti biasa, yang pertama itu ada kata-kata penting yang memiliki makna atau arti tertentu yang kemudian kita dapat pahami berdasarkan analisis gramatikal dan situasinya. Seperti kata variability, accountability, generalizability, limitation, dan lain sebagainya. Oke, ya pertama secara makna, tentunya pada paragraf ini mengandung istilah teknis yang berkaitan dengan penelitian ilmiah seperti variability, accountability, dan generalizability yang berhubungan dengan kualitas penelitian, serta scope confinement yang merujuk pada batasan dalam ruang lingkup studi. Nah, tentunya kata-kata atau kata-kata penting ini menggambarkan makna dengan tujuan menggambarkan dampak nyata dari agensi terhadap pengembangan profesional guru EFL. Selanjutnya ada secara gramatikal ya. Secara gramatikal tentunya kalimat yang digunakan pada paragraf ini tentunya masih dengan kalimat kompleks dengan klausa utama dan klausa penghubung yang menjelaskan kelemahan penelitian seperti the first shortfall is inextricable associated with bla bla bla. Tentunya pada kalimat ini berfungsi untuk memperkenalkan keterbatasan penelitian yang dilakukan dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Yang tentunya meskipun penelitian ini sudah dapat ditemukan hasilnya, namun masih memiliki keterbatasan gitu, untuk penelitian selanjutnya yang harapannya itu dapat disempurnakan kembali oleh peneliti selanjutnya. Kemudian secara situasi, konteks pada paragraf ini mengakui keterbatasan dari penelitian perpustakaan kecil yang sedang dibahas dengan menyoroti ruang lingkup terbatas dan jumlah literatur yang terbatas. Tujuannya itu menyampaikan kesadaran akan kekurangan dalam penelitian yang dilakukan dan mendorong penelitian lanjutan untuk memperluas pemahaman atau mengeksplorasi mengenai tantangan agensi dan pengembangan profesional guru EFL yang lebih komprehensif. Secara konteks profesional tentunya ini mengacu pada kebutuhan untuk memperbaiki dan memperluas dasar pengetahuan dalam pendidikan EFL. Nah, pada paragraf selanjutnya ada bagian acknowledgement. Paragraf ini tidak menjelaskan banyak ya mengenai hasil penelitiannya, namun kita bisa lihat beberapa contoh kata penting yang kemudian kita analisis seperti conflict of interest, disclosure statement, dan lain sebagainya. Yang tentunya masih dengan hanya hal yang sama memiliki makna atau arti tertentu. Nah, kita coba bahas mengenai makna. Istilah conflict of interest yang ada pada paragraf ini tentunya mengacu pada kemungkinan bias dalam penelitian. Sementara pada kata disclosure statement itu pada kata disclosure statement itu merujuk pada informasi terkait transparansi penelitian. Kemudian kata small scale library study menunjukkan jenis penelitian yang terbatas. Kemudian secara gramatikal, kalimat ini menggunakan bentuk pasif atau three was no conflict, yang mana tujuannya itu untuk menyatakan fakta mengenai tidak adanya potensi konflik. Nah, secara unsur kebahasaannya atau frasa verb, frasa conducted displacement as small scale library student independently menjelaskan cara penelitian yang dilakukan, yakni secara mandiri, independen ya.
Kemudian secara tenses kalimat ini menggunakan past tense untuk merujuk pada kondisi yang telah terjadi, gitu. Dan present tense untuk memberikan penjelasan mengenai keadaan penelitian tersebut. Secara situasi, konteks pada paragraf ini tentunya memberikan klarifikasi tentang etika dan transparansi dalam penelitian, di mana penulis ini menegaskan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam studi tersebut. Jadi tidak ada unsur kepentingan yang melatar belakangi penelitian itu harus dilakukan. Seperti itu mungkin ya. Secara tujuannya tentu kalimat ini mengonfirmasi bahwa penelitian dilakukan dengan integritas tanpa adanya pengaruh eksternal yang dapat merusak objektivitas atau